awal semester kedua, yaitu bulan Juli. Saudara, sewaktu majelis pengurus mengadakan rapat, maka di rapat itu berbicara satu jadwal, maka sudah sampai ke titik tahun baru lagi dan persiapan akhir tahun. Maka saudara, kalau masih ingat tentang firman Tuhan di awal tahun, tentang berbicara waktu, sebab saudara waktu itu akan terus berputar untuk kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa yang kita lakukan dalam waktu yang Tuhan percayakan itu. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah hanya sekedar bangun pagi-pagi, pergi bekerja, pulang larut malam? Itu saja yang menjadi kerjaan kita. Sehingga saudara, hari demi hari berganti, semuanya akan berlalu. Dan hari ini saudara, kita sudah di bulan Juli. Tinggal sebentar lagi kita akan kembali kepada akhir tahun. Dan kita akan kembali muncul di awal tahun. Tahun itu akan cepat berlalu saudara, dan tidak terasa. Tetapi marilah kita mempergunakan waktu itu sebaik-baik mungkin. Sama seperti kata firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Maka dalam hal ini, sebagai perenungan firman Tuhan untuk kita teruskan tentang kisah para rasul, kisah para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dan ditetapkan Tuhan dalam pekerjaan Allah yang mulia. Dan apa yang mereka kerjakan saudara, hasilnya mana kita sungguh-sungguh di hadapan Allah, maka pun akan menjadi berkat. Kisah para rasul pasal 3 ayat 11 sampai 26. Ayat ini sungguh panjang. Jadi saudara, kita baca secara silih berganti untuk kita boleh merenungkan bersama apa maksud firman Tuhan ini. Berikutnya saudara, khotbah Petrus di Serambi Salomo. Jangan heran, sekali lagi kami ingatkan kalau kita akan terus membahas tentang kisah para rasul, sehingga saudara kita boleh mengerti bagaimana seorang murid dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kita. Kita baca secara silih berganti. Saya memulai di ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Dan kita nanti bergantian sampai ayat yang ke-26. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak sangat keheranan untuk datang mengumpulkan mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrusnya mereka itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau usaha kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara,
Aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena tidak tahuan, sama seperti pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, Agar Tuhan mendatangkan waktu yang kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi yang dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati bersama-sama. Dan bagi kamulah pertama-tama membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Saudara, terima kasih kerjasama kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Hari ini saudara, saya mau memberikan satu tema. Kalau di jadwal itu semestinya temanya minggu besok, tapi saya mau kasih tema yang luar biasa untuk kita saudara, yaitu memperkenalkan Yesus kepada dunia. Sekali lagi saudara, tema kita yang menjadi khotbah hari ini adalah memperkenalkan Yesus kepada dunia. Amin. Saudara, di tengah dunia dan Indonesia terkhusus ini, ada banyak orang yang masih belum mengenal Tuhan. Dan bukan hanya itu, yang paling mengerikan sekali adalah di tengah kubu yang namanya kekristenan tercatat namanya dan statusnya di KTP-nya sebagai Kristen pun, banyak yang masih belum mengenal Yesus. Saya ulang kalimat ini saudara, semoga kita mengerti apa yang Tuhan firmankan untuk kita. Di dunia ini masih banyak yang belum mengenal Yesus, termasuk khususnya untuk bangsa kita Indonesia. Dan yang paling mengerikan sekali saudara, banyak orang yang namanya dan statusnya tercatat di KTP sebagai Kristen, tetapi masih belum mengenal Yesus. Adakah di antara kita yang seperti itu? Puji Tuhan, tidak ada saudara. Mati diam itu tidak ada. Tapi sayang sekali dan sangat disayangkan apabila ternyata kita yang setiap hari berpakaian rapi seperti ini, dengan dandanan yang paling cantik dan wanginya, sampai kita meninggalkan tempat itu 1 jam pun tidak pernah kehilangan bau wangi kita. Tetapi saudara, disayangkan sekali apabila ternyata kita masih belum mengenal Yesus itu. Bagaimana dirimu memperkenalkan Yesus itu kepada dunia? Kalau ternyata engkau sendiri masih belum mengetahui. Saudara, saya bukan menghakimi, tetapi hari-hari ini saudara, banyak orang yang masih belum mengenal Yesus. Dan mungkin selama ini kita hanya tahu berdasarkan kata orang
Udahlah, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Aman aja kita di situ. Maka saudara, penting untuk kita. Karena sekarang ini, saudara suka tidak suka, Yesusmu sedang dihina dan dianiaya. Suka tidak suka saudara, Yesusmu itu sedang diporokin ataupun sedang dihimpit dengan berbagai argumen dan juga pendapat-pendapat yang semestinya saudara itu adalah hal-hal yang tidak mungkin. Tetapi mereka mengulang sejarah kembali. Entah itu sejarah dari mana. Mereka bilang Yesus itu belum mati, Yesus itu belum dikubur. Maka saudara, bagaimana engkau menjelaskan itu? Kita punya tanggung jawab, saudara. Kenapa Petrus begitu diserang di Salomo melihat bagaimana orang-orang mempertanyakan tentang kuasa yang ia lakukan? Bagaimana ia melihat, bagaimana orang-orang mempertanyakan bagaimana mungkin seorang yang lumpuh di gerbang indah itu bisa kembali berdiri dan bangkit. Bahkan karena senangnya ia melompat-lompat sambil memuji Tuhan di bait Allah. Dan saudara, banyak orang hari ini menanyakan. Maka saudara, kitalah yang menjadi saksinya. Itulah yang disebut Petrus, bahwa kami telah melihat bagaimana Yesus itu bangkit, dan kamilah saksinya. Maka saudara, hari ini kita juga yang menjadi saksi di zaman kita. Di zaman anak-anak kita nanti mereka yang menjadi saksi. Saudara, maka saatnya kita harus memperkenalkan Yesus itu kepada dunia. Amin. Dengan cara apa? Tuhan sudah mengawali dengan satu kalimat yang luar biasa. Dimulai dengan Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dan itu awal yang pertama. Awal yang kedua adalah kamu telah menerima kasih karunia. Dan kasih itulah yang harus juga engkau menjadi perkenalan bagi dunia, yaitu kasih yang dari Allah itu. Makanya dia menjelaskan, kalau dari awal mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan segala sesuatu, saudara. Dia bilang kamu harus memperkenalkan kasih itu. Diteruskan kembali, saudara. Itulah yang menjadi amanat agung dan juga menjadi visi kita. Jangan pernah lupa. Sudah tertulis di sini. Matius 28 ayat 19-20. Kamu harus menjadi saksiku, saudara. Beritakan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka ini tugas kita, bukan tugas orang lain. Bukan lagi tugas Petrus. Sebab Petrus sudah selesai dan menyelesaikan tugasnya di zamannya. Begitu juga para murid yang lain, saudara. Mereka menyebar ke seluruh dunia untuk memperkenalkan Yesus itu. Sekarang ini adalah tugas kita, amin. Perkenalkanlah Yesus itu sebagai terang, sebagai garam yang memberikan rasa yang berbeda. Dan dia menunjukkan kamu adalah surat terbuka Kristus yang siap dibaca dan dilihat, saudara. Dan itu cara kita memperkenalkan Yesus bagi dunia. Dan kalau ada yang bertanya secara langsung tentang Yesusmu, jelaskanlah baginya.
Pertanyaan hari ini, kalau misalnya ada yang bertanya setelah selesai gereja ini, mampu nggak kita seperti Petrus ini memperkenalkan Yesus? Itu saja. Gak usah jauh-jauh. Saya sebelum melanjutkan firman ini, saudara. Ditanya berapa tahun engkau menjadi Kristen? Saya sudah 30 tahun menjadi Kristen. Saya umur 36 tahun. Maka saya sudah menjadi Kristen 36. Di alam kesadaran manusia secara psikologi lah saya kan. Orang baru bisa berdaya ingatnya masih ingat adalah di usia 9 tahun. 36 dikurang 9 tahun berapa? 27. Maka saya ada di usia 27 tahun. Yang real itu, yang sudah ada daya ingat yang pasti menjadi orang Kristen. Maka saudara, sungguh terlalu dan sungguh terlalu kalau ternyata 27 tahun itu saya masih belum bisa memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Apalagi kalau kamu tanya. Ada yang umur bilang, Pak Pendeta kan 36 tahun. Saya baru umur 20 tahun. Oke. Umur 20 tahun. Dikurang 9 tahun. Karena 9 tahun itu dari usia 0 sampai 9 tahun. Alam daya ingatnya masih belum bisa dipastikan atau bisa. Sehingga daya ingatnya dimulai dari 9 tahun ini. Maka saudara ada 11 tahun kalau masih usia 20 tahun. Karena rata-rata kalau dia udah pemuda, saudara paling minim dia umurnya sekarang ini adalah 20 tahun. Walaupun ada yang masih studi itu, maka saya kira itu umurnya adalah 12 tahun ke atas. Berbicara kalau umur 20 tahun, maka 11 tahun engkau sering dan sudah ingat tentang kekristenan itu sebenarnya. Dan saudara, yang menjadi hal yang mengherankan sekali dan yang tidak masuk akal, apabila ternyata di usiamu yang 11 tahun itu sering ke gereja, sering beribadah, tetapi tidak mengenal Yesus, apalagi memperkenalkan Yesus bagi dunia. Maka terjadilah bahasa pujian yang luar biasa dari Kolonias yang dikatakan alaina hafangan silala dan pangubung baku. Yang kelihatan apa? Kepalanya saudara. Meskipun tidak ada gereja, bekas kepalanya ada di gereja. Ya kan? Sehingga kalau malam-malam dimatikan lampu, kayak ada orang di situ padahal bekas kepala. Karena minyak rambutnya luar biasa. Lavender, saudara. Pernah melihat minyak rambut lavender? Nah, itu kalau luar biasa tebalnya itu. Lengketnya juga luar biasa, saudara. Makanya kalau lalat pun lewat mampir di situ udah lengket dia, susah untuk terbang kembali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi kita hari ini belajar kembali, saudara. Semestinya kita harus sudah tahu tentang Yesus itu sendiri, dan kita baru memperkenalkan bagi dunia. Orang studi aja, saudara, mengenal perkalian yang masih SD. Ada yang baru SD kan kelas 1. Mengenal perkalian 1 sampai 10 aja tidak butuh waktu lama, saudara. Berapa bulan? Dalam sebulan pun pasti mereka sudah. Masa kita 15 tahun di gereja masih belum tahu tentang Yesus? Aneh bin ajaib, saudara. Masa 15 tahun, masa 20 tahun, masa 25 tahun, masa 30 tahun, masa 35 tahun, engkau terus pergi ke gereja, tetapi engkau masih belum mengenal Yesusmu. Maka sungguh aneh dan tidak ajaib. Sekaligus saya promosikan, kita akan memulai bulan Juli ini tentang pengajaran khusus homiletik ilmu berkhotbah, saudara, untuk majelis pengurus dan komisi-komisi. Tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh datang, nanti dijadwalkan dan diberikan di grup.
Kita programkan itu 1-2 kali dalam sebulan. Datanglah. Agar orang tidak bilang engkau aneh dan ajaib, luar biasa. Sebab kenapa? Masa 25 tahun terus pergi ke gereja, tetapi masih belum mengenal Yesus. Makanya kalau anakmu tanya, Yesus itu seperti apa? Yesus itu bagaimana? Apa itu Yesus? Aku sedang bingung sendiri. Tanya aja Pak Pendeta, itu tugasnya. Selesai. Kita mah cari gampang ya. Maka saudara, ini penting untuk kita. Jangan sia-siakan waktumu itulah. Kalau usia saya sekarang 36 tahun, kalau ternyata orang tanya, kamu tahu nggak Yesus itu apa? Maka kalau ternyata saya tidak bisa jelaskan saudara, saya mendingan gak usah ke gereja lah. Karena bagaimana muncul imanmu kepadanya? Kalau ternyata engkau masih belum mengenalnya. Maka jangan abaikan saudara, setiap kali engkau datang beribadah itu. Khotbah dan firman itu adalah puncak dari ibadah sebenarnya. Karena kenapa? Kita sedang mendengarkan suara Tuhan. Walaupun saya yang bicara hari ini bukan berarti saya tuh Tuhan, tetapi firman-Nya adalah Allah sendiri, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka inilah di mana kisah Petrus memperkenalkan itu. Dimulai dari ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serami yang disebut Sami Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, 12, ya, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang itu? Kan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? 13. Ini kisah ini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki orang pembunuh sebagai hadiah. Disinilah Yesus memulai memperkenalkan Yesus. Yang pertama, di ayat 14. Yesus itu adalah kudus. Tetapi kamu telah menolak yang kudus. Karena kalau yang kudus itu adalah Allah sendiri, saudara. Makanya dijelaskan kalau kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Ini hanya sekedar membaca aja, tidak lama. Yang bikin lama itu kalau operator CD-nya lah. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Kita baca bersama-sama 1 dan 3. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Firman Tuhan, Dia sama sekali tidak mengenal dosa. Karena Ia adalah kudus, saudara. Sebab kenapa? Karena kalau Ia sebagai seorang penyelamat, apabila Ia tiba di pintu gerbang surga, Ia harus orang yang kudus. Makanya kalau orang dari dunia tidak akan mungkin menjadi penyelamat. Amin. Hanya orang dari surga yang kudus yang mampu membawa orang ke tempat kudus. Sebab apabila di pintu itu ternyata ada scan tentang dosa, engkau terdapat dosa di situ, maka nggak mungkin, saudara, langsung ditolak. Itu modal utama kita, ya. Maka saudara, itu yang penting. Maka Ia memperkenalkan Yesus itu adalah kudus, yang tidak ada nodanya, tidak ada dosanya.
Dan kudus itu adalah hanya milik Allah. Artinya saudara, Yesus itu adalah Allah yang kudus. Yang kedua saudara, Yesus memperkenalkan, maksudnya Petrus memperkenalkan Yesus itu yang kedua adalah di ayat 14 tadi, Kisah Para Rasul pasal 3 adalah bukan hanya kudus tetapi ada juga adalah benar. Firman Tuhan 14 katakan bahwa tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. Kembali Petrus memperkenalkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar. Dialah kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran tentang keselamatan, kebenaran tentang hidup kekal, kebenaran tentang kerajaan Allah itu sendiri. Dialah orangnya. Maka jelas kalau Tuhan Yesus katakan dalam 14 di Yohanes 14 ayat 6. Ada yang tahu? Di luar kepala? Jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak. Puji Tuhan, terima kasih Bapak. Akulah kebenaran, saudara. Yesus itu. Maka saudara, segala sesuatu yang menyuarakan melalui ini selamat, melalui ini selamat, melalui ini selamat, termasuk orang Kristen hari ini bilang tanpa percaya kepada Yesus pun bisa selamat, itu adalah kesalahan. Penyesatan, saudara. Karena udah jelas-jelas akulah. Diteruskan dalam Kisah Para Rasul pasal 4:12. Dan di bawah kolong langit ini dan keselamatan, kita baca bersama-sama 1 dan 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Sekali lagi saya baca. Dan ingat ayatnya, saudara. Apabila orang tanya pun tentang Yesusmu, maka engkau jawablah dengan ayat-ayat ini. Amin. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Orang bilang ini adalah utusan Allah yang bisa mampu menyelamatkan. Simpel aja, dia dari surga bukan? Tanya aja. Karena tujuan saya itu surga. Ya kan? Maka saya harus ke surga. Maka kalau tujuan saya ke surga, maka hanya orang yang dari surga yang mampu membawa saya ke surga. Itu simpel, saudara. Orang lain berkoar-koar lah begini lah begitu. Karena pada akhirnya itu, saudara, pada akhirnya ada banyak orang nanti berkata di sana ada Mesias, di sana ada Mesias. Maka saudara tetaplah pada fokus iman. Hanya Yesus Sang Mesias. Sekalipun engkau dirangkai dengan kalimat yang indah. Karena sekarang ini saudara, manusia itu selalu puitis banget. Kadang-kadang sekarang ini cowok merayu pun cewek pakai romantisan dengan puitis yang luar biasa. Perempuan juga terlena karena keromantisan dan puisi. Cowoknya bilang, wah hanya engkau milikku satu-satunya. Ceweknya senang, oh iya bagus itu, semangat. Ini begitu berumah tangga, dia bilang, apa aja yang kamu punya? Kan saya udah bilang, cuma kamu yang saya punya. Harta pun saya tidak punya. Nah, matilah kau, ya kan? Karena dibilangnya udah cuma kamu satu-satunya harta milikku. Dia bilang, ini romantis ini. Iya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini penting untuk kita. Ada waktu nanti mungkin kita bahas tentang keselamatan itu. Bagaimana orang yang sudah memiliki. Tetapi saudara, saya mau katakan, Yesus itu adalah keselamatan itu sendiri.
Dia adalah kebenaran tentang keselamatan. Dia adalah kebenaran tentang hidup. Dia adalah kebenaran tentang hari kiamat. Dan dia adalah kebenaran tentang jaminan kekekalan. Apa yang ia bicarakan tentang kerajaan surga, itulah kebenarannya. Jangan sampai mudah terkecoh orang bilang surga berlapis-lapis, saudara. Lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4. Begitu meninggal, kalau saya sebagai pendeta, kan apalagi sebagai pendeta kan, orang bilang, aduh jaminannya apa? Bidadari. Aduh, saya bilang, nanti kalau saya meninggal bisa 10, bukan hanya 11 lagi, tetapi 15 sampai 100 bidadari menyambut saya. Saya bilang, waduh luar biasa, saya ingin cepat mati kalau begitu. Iya kan? Kenapa cepat mati? Karena begitu mati langsung ketemu. Siapa yang gak suka itu? Cowok-cowok udah mulai ketawa-ketawa itu. Pasti lebih baik kita cepat mati dong, benar gak? Karena kenapa? Udah langsung disambut. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, maka Yesus itu adalah kebenarannya itu sendiri. Maka apa yang disampaikan Yesus tentang kebenaran, ikutilah itu. Segala apapun yang membebanimu, lepaskan itu, saudara. Seperti seorang muda yang datang kepadanya, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Tetapi apa yang dikatakannya? Tuhan, saya punya orang tua lah yang lagi mati dan lain sebagainya. Apa yang dia bilang? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Saudara. Artinya fokus orang yang mengikut Tuhan itu luar biasa. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus memperkenalkan Yesus kepada mereka bahwa dia adalah pemimpin hidup. Yang kita baca tadi dalam Yohanes Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 15. Firman Tuhan katakan dalam ayat 15, demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi telah bangkit kembali. Yesus itu sudah apa? Pemimpin hidup, pemberi hidup. Kalau ia menjamin kehidupanmu setelah kematian, itulah kebenarannya, saudara. Makanya di Yohanes 14 ayat 6 tadi, akulah hidup itu sendiri. Dan kita mencintai hidup setelah kematian. Amin. Kita menantikan itu, saudara. Maka hanya Yesus yang mampu memberi hidup itu. Kalau apa yang dia janjikan kebangkitan setelah kematian, itulah kebenaran yang ada dan real itu, saudara. Bukan omongan doang belaka. Sehingga orang-orang yang percaya itu tidak takut pada kematian. Sekali lagi, saudara. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah hidup dan pemberi hidup, pemimpin hidup, maka orang-orang yang mengikutinya semestinya tidak takut pada kematian, saudara. Karena hanya orang-orang yang tidak memiliki kepastian hidup, orang yang takut Kita termasuk di mana, saudara? Orang yang takut dan tidak punya kepastian, atau orang yang punya kepastian dan tidak takut pada kematian? Pilih. Dan Yesus kita itulah yang memberikan kehidupan itu. Sehingga Ia mengatakan, jangan takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh. Takutlah kepada Dia yang bukan hanya membunuh tubuh, tetapi nyawanya pun atau rohnya. Siapa itu? Yesus. Baik, yang selanjutnya, Petrus kembali memperkenalkan Yesus itu kepada mereka, yaitu Yesus itu adalah Mesias,
Kita baca dalam 4 Kisah Para Rasul 3 ayat 18 tadi. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias diutusnya harus menderita. Yesus itu Mesias, saudara. Tahu arti Mesias? Apa artinya? Ada enggak sebutan di dunia ini selain daripada Yesus Mesias? Terus kenapa masih kita mudah terkecoh, saudara? Masih meragukan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kita baca, ini menjawab, saudara. Kita hanya baca aja ya. Tidak terlalu banyak. Coba kita buka Yesaya pasal 23 ayat 5 dan 6. Semakin lama operasi ini, maka semakin lama juga kita berdiri. Baik. Bukan Yesaya, Yeremia. Salah yang sama. Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6. Maka saya bilang, kok munculnya berbeda. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. 6. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Ini hanya sekedar baca. Kalau perlu dijelaskan makin lama. Baik, berikutnya saudara, kita juga buka Yesaya pasal 7 ayat 12. Karena kenapa tadi ini kan sudah dinunggu? Itu kepastian bahwa Yesus itu adalah tetap dan ditetapkan Allah sejak dahulu kala sampai ya. Baik, Yesaya 7:14. Kita baca 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberi kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Puji Tuhan. Kita teruskan Immanuel ini dulu ya. Kita baca Matius pasal 1 ya. Yang ke-23. Diingat Immanuel ya. Immanuel itu artinya apa? Allah beserta kita. Puji Tuhan, luar biasa. Matius pasal 1 ayat 23. Ini terusan Immanuel tadi. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Siapa yang lahir itu? Mesias, Tuhan Yesus. Yesus. Jelas ya? Itu jelas loh. Dan itu yang dijelaskan Petrus sebenarnya bagi bangsa itu. Sesungguhnya Allah telah berfirman sebelum Allah telah bernubuat tentang Yesus dan Mesias itu, saudara, bahwa ia adalah Immanuel, Allah beserta di kita, Allah yang menyelamatkan kita. Maka itulah yang dijelaskan, saudara. Dan tertera paling jelasnya, sebenarnya anak darah itu penting untuk kita ingat, saudara. Anak darah itu adalah artinya, darah itu apa? Darah itu adalah anak gadis yang masih, itu dia, yang masih suci dan kudus, yang tidak pernah disentuh oleh dosa dari laki-laki. Baik, itu nubuatnya, saudara. Kalau masih ingat-ingat ayatnya, ingat-ingat tadi ya, nubuatan itu. Makanya kita seringkali kalau di saat nanti Yesus lahir, kita baca nubuatan. Mesias kembali diteruskan, saudara, dalam Yesaya tadi pasal 9 ayat 6. Ini hanya baca-baca ayat karena udah mau selesai. Baru jam 9. Baik. Karena di situ 5 menit lagi sebelum jam 9. Saya bilang pasti masih ada waktu saya banyak. Yesaya pasal 9 ayat 6.
itu. Baik, kita baca 1, 2, 3. Besar kekuasaannya dan sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ayat sebelumnya, nah ini dia baru Yesaya 9 ayat 6. Ayo kita baca 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Amin. Itulah Yesus kita, Sang Mesias. Kita teruskan Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Biar kita tahu bahwa Yesus itu juga menderita. Semua tentang perjalanannya sampai menderita, sampai mati dan bangkit itu sudah dinubuatkan. Sehingga bukan asal ngomong kalau Yesus itu menderita. Ya, Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 7. Hanya membaca aja ya, saya tidak menjelaskan. Baik, 1, 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Lalu kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia meremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan cara yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pemertaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Baik, semua itu sudah dijalani Yesus. Sudah. Jika engkau meragukan, dia adalah yang ditetapkan Allah sebagai Mesias. Amin. Maka perkenalkan dia kepada dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka yang terakhir, Yesus itu diperkenalkan Petrus sebagai hambanya, artinya adalah utusan yang ditetapkan Allah bagi dunia. Kalau kita baca tadi 26 itu dalam Kisah Para Rasul, saudara. Saya bacakan bagi kita sambil ditampilkan di atas. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Maka itulah secara singkat dalam firman yang kita baca tadi, kita harus mengenal Yesus dan kita wajib memperkenalkannya. Amin. Teguhannya sudah kita baca dalam ayat yang ke-18. 19. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kita baca lagi ya, ini penutup. Kita baca bersama-sama sampai ayat yang ke-25 nanti. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosaku dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus dari semula diuntukkan bagi kamu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perkataan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dan akanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu.
23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. 25 terakhir. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saudara, sangat jelas sebenarnya. Kalau orang tidak mau tadi harus di bumi hangus, dihanguskan tadi kan. Diingat kalimat itu. Kalau engkau masih meragukan, kalau engkau masih tidak percaya, maka engkau adalah termasuk orang yang dihanguskan dari bagian yang ditetapkan Allah. Kamu mewarisi nubuat-nubuat itu. Hari ini tepat di jam 9 kurang 5 menit, jam 10 kurang 5 menit, kamu juga menjadi pewaris dari nubuat-nubuat itu dan ditetapkan Allah menjadi saksinya untuk memperkenalkan Yesus kepada dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan dalam menguraikan firman ini. Tetapi Tuhan, Engkau mengajar kami bahwa kami harus memperkenalkan Yesus itu kepada dunia. Sama seperti bagaimana Petrus memperkenalkan kepada bangsa Israel. Diserabi Salomo dengan tegas yang mengatakan, Yesus itu adalah kudus Allah yang Maha Kudus. Yesus itu adalah kebenaran dan segala sesuatu yang Ia sampaikan. A sampai Z. Ia adalah Alfa dan Omega yang menentukan segala sesuatu. Dan itu adalah kebenaran sejati. Dan Dia adalah pemimpin hidup. Dan Dia yang memberikan kehidupan itu. Dan Dia yang memastikan kepastian hidup bagi seseorang. Sehingga setiap orang yang mengikutnya tidak pernah takut kepada mereka yang hanya merebut dan bisa membunuh tubuh. Tetapi kami hanya takut kepada Allah kami Yesus Kristus, yang bukan hanya membunuh tubuh tetapi roh. Terima kasih Tuhan. Petrus kembali memperkenalkan bahwa Yesus itu adalah Mesias dengan firman-firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh para nabi-Mu di zaman perjanjian lama ya Tuhan. Semuanya terjelaskan, semuanya tersirat dan tersampaikan dengan begitu jelas bahwa Yesus itu adalah Immanuel, Juru Selamat, Mesias bagi dunia. Terpujilah Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati kami, boleh kami mengenal Tuhan Yesus itu sendiri sebelum kami memulai memperkenalkan. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami karunia. Kasih-Mu bahkan mewariskan nubuat-nubuatan ini untuk kami, sehingga itu menjadi pegangan kami yang membawa kami kepada iman dan yang mampu membawa kami kepada keberanian untuk memperkenalkan Yesus itu Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terpujilah nama-Mu Yesus. Berkati firman ini, hamba-Mu terbatas. Oh Allah yang memateraikan firman untuk kami boleh hidup dalam kepastian iman pada Yesus Kristus dan memperkenalkan Yesus itu bagi setiap orang di tengah-tengah, mulai dari lingkungan keluarga kami, tetangga kami, bahkan dimanapun kami berada, sampai pada akhirnya seluruh dunia mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah. Kami sungguh bersyukur atas firman. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kami telah mendengarkan firman.